Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembahasan soal kelas 7 pada pagi hari ini dan juga dilanjutkan dengan materi, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga kita tidak lupa mendoakan teman-teman kita mungkin sedang sakit, kena musibah, orang tua kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Dan tidak lupa juga kita berdoa semoga virus COVID pandemi 19 ini segera berakhir agar kita bisa berkumpul dan bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilahkan. Oke, dapat diakhiri. Di sini saya akan membahas mengenai soal yang kemarin, yaitu komitmen kebangsaan dan pelaksanaannya. Yang pertama itu memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Bagaimana pelaksanaannya? Yaitu mau berteman dengan siapa saja. Artinya berteman itu tidak memilih golongan. Semuanya kita mau berteman, entah berteman dengan orang yang kaya maupun yang biasa saja, tidak memilih teman maupun teman yang berbeda agama, itu kita tidak ada masalah. Dan juga nasionalisme, artinya rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, yaitu kita harus mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia ini agar kita bisa ikut memajukan bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga keberagaman yang ada dan budaya. Keberagaman yang ada itu apa misalnya Pak? Keragaman agama, keragaman suku, bahasa, dan lain sebagainya, serta budaya. Budaya yang ada di Indonesia ini harus kita jaga, bahkan harus kita lestarikan. Syukur-syukur kita bisa membawanya ke mancanegara, membawa nama harum Indonesia lewat budaya. Berikutnya, selalu bersemangat dalam berjuang. Pada zaman dahulu, para pemimpin kita atau para pahlawan kita, mereka berjuang itu dengan cara melawan penjajah, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Nah, pada saat ini, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berjuang melawan kebodohan. Artinya kita harus belajar sungguh-sungguh agar kita bisa ikut memajukan bangsa Indonesia. Paling tidak kita bisa memajukan diri kita sendiri di antara keluarga. Misalnya saja orang tua kita ijazah cuma SMP, paling tidak kita harus mempunyai ijazah S1 dan lain sebagainya. Berikutnya, mendukung aktif dalam menggapai cita-cita. Jangan cuma mendukung, tapi bahkan kita ikut berperan aktif dalam menggapai cita-cita negara. Cita-cita negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Caranya apa pelaksananya? Ikut melestarikan budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita setelah barusan kita membahas soal. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 2, yaitu mengenai norma dan keadilan. Norma. Norma itu sebuah aturan. Silakan dibuka, dilihat LKS-nya halaman 25. Di situ ada gambar kesemrautan, di mana itu ada sebuah jalan. Dan di situ jalannya semrawut. Kenapa? Kita bisa melihat kalau tidak ada norma atau sebuah aturan di jalan raya saja, maka akan terjadi yang namanya kesemrautan atau kekacauan di mana-mana. Orang-orang tidak mau mengalah, bahkan bisa terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena tidak ada sebuah aturan. Pentingnya sebuah aturan yaitu untuk mengatur kita, mengatur diri kita, mengatur perilaku kita. Jadi norma itu adalah sebuah aturan.
Tolong dicatat ya, dicatat di buku catatannya, nanti dikumpulkan di Google Classroom juga. Norma adalah sebuah aturan yang dibuat oleh lembaga yang tertulis. Norma adalah sebuah aturan yang dibuat oleh lembaga yang tertulis dan sifatnya memaksa kita untuk mengikuti aturan itu, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Jadi norma itu adalah sebuah aturan yang mengikat kita semua, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam artian di sini adalah dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa kita untuk mengikuti aturan, dan kalau kita melanggar itu kita akan mendapatkan sanksi yang tegas. Itu adalah norma. Misalnya saja norma hukum, kita semua itu harus patuh terhadap norma. Siapa yang membuat norma itu? Lembaga yang berwenang. Siapa lembaga yang berwenang? Pemerintah. Nah, itu namanya lembaga yang berwenang. Nah, dan itu memiliki sanksi yang tegas. Artinya kalau kita melanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi yang tegas. Misalnya saja kalian tidak memakai helm di jalan raya, maka sanksinya jelas, kalian akan kena tilang gitu loh. Itu merupakan sanksi yang tegas seperti itu, dan itu berlaku bagi kita semua warga negara Indonesia, entah itu presiden, wakil presiden, semuanya mendapatkan sanksi dari norma itu, berlaku bagi semuanya. Pentingnya sebuah aturan agar kita tidak seenaknya sendiri. Bayangkan, sudah ada aturan, sudah ada norma, tetapi kita masih seenaknya sendiri. Kadang kita masih tidak pakai helm dan lain sebagainya. Apalagi kita tidak ada aturan, waduh, makin hancur ini. Tidak tahu lagi kita harus bagaimana. Lihat di halaman 25. Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan suatu aturan agar tercipta keteraturan, ketertiban, dan kedamaian. Itu tujuannya, tetapi masih banyak di antara kita yang melanggar aturan atau norma tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-ciri norma. Di sini menurut KBBI inilah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan tatanan dalam pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima sebagai peraturan atau kaidah. Jadi di sini norma itu digunakan untuk panduan kita dalam bertingkah laku agar kita tidak seenaknya, dan juga sebagai mengendalian diri kita. Misalnya kita ingin melakukan kejahatan, nyolong barang yang bukan hak kita. Terus kita sadar, oh iya, ini kan melanggar norma. Nanti bisa saja nanti kalau ketahuan saya di penjara. Meskipun tidak ketahuan nanti dipenjara oleh Tuhan dengan cara masuk neraka dan sebagainya. Dan norma itu berisi perintah dan larangan. Maksudnya gimana, Pak? Perintah, kita harus mematuhi perintah dari norma itu. Misalnya saja norma yang berupa perintah. Ketika lampu merah, kita diminta untuk berhenti. Itu perintah. Larangannya itu adalah kita tidak boleh menerobos lampu merah. Kita diperintah untuk mematuhi normanya. Sanksinya apa? Kena tilang, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Itu jadi norma itu berisi perintah, larangan, dan sanksi. Paham? Nah, di sini ada yang namanya ciri-ciri norma. Norma merupakan kesepakatan. Di sini kesepakatan ini dibuat oleh para pemimpin kita, para lembaga yang berwenang bersepakat membuat norma. Misalnya saja di sekolah, kita bahas di sekolah ya, contoh kecilnya saja. Ada norma, ada sebuah aturan di sekolah yang mengikat kita semua. Kesepakatan, siapa yang mensepakati? Bapak Ibu guru.
pihak-pihak sekolah membuat aturan kesepakatan bersama. Untuk mengatur siapa? Untuk mengatur kita semua. Nah, berikutnya ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Silakan dibuka LKS-nya halaman 26. Norma di sini, norma yang bersifat tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah. Jadi, misalnya norma hukum, tidak boleh memakai narkoba, tidak boleh melanggar lampu lalu lintas. Itu norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Kalau norma yang tidak tertulis biasanya dibuat oleh masyarakat dan berkembang, seperti halnya hukum adat atau norma adat. Bermula dari kebiasaan-kebiasaan sehingga dibuat sebuah aturan. Misalnya saja ada yang setiap hari kebut-kebutan, seperti itu di dalam gang-gang kebut-kebutan, sehingga dibuat aturan ketika masuk gang harap pelan-pelan kecuali monyet, biasanya seperti itu aturan, tapi dibuat oleh masyarakat, bukan lembaga yang berwenang, sehingga dikatakan norma tidak tertulis. Berikutnya adanya sanksi yang mengikat. Di sini jelas sanksi dari norma itu kalau kita melanggar itu mengikat kita semua. Dalam norma hukum, apabila kita melanggar sanksi, bisa saja kita langsung dipenjara, bahkan ditembak mati. Misalnya saja teroris yang mengebom Bali pada zaman dahulu, ketika ketangkap mungkin langsung ditembak mati, dihukum mati. Ada juga sanksi sosial, misalnya saja ketika kalian kebut-kebutan di gang, kalian akan dikucilkan. Itu anak esopo, itu siapa? Kok kebut-kebutan? Kok nggak tahu aturan? Nah, itu sanksi sosial. Kalau sanksi yang tegas dan mengikat itu bisa dipenjara. Itu ada di norma hukum. Berikutnya bersifat dinamis. Artinya apa? Norma itu dapat berkembang dengan sesuai perkembangan zaman. Norma ini bisa berubah. Misalnya saja, dulu belum ada aturan mengenai orang yang mencuri listrik itu kena hukuman. Kenapa kok begitu? Karena pada zaman dahulu kan listrik ini tidak berbentuk. Artinya kan listrik itu kan kita tidak tahu. Sehingga pada waktu itu belum dibuatkan sebuah aturan. Sehingga ketika ada orang yang menyolong listrik, menyolong tenaga listrik itu sekarang sudah mendapatkan sanksi yang tegas, karena itu masuk pencurian dan merugikan kita semua termasuk negara. Seperti itu. Kalau ada hal-hal yang belum ada aturannya, maka norma itu bisa membuatnya. Dulu tidak ada aturan, sebelum ada kendaraan tidak ada aturan orang yang memakai helm di penjara. Kenapa? Karena mungkin pada zaman dahulu orang menggunakan becak atau kuda atau jalan kaki pada zaman dahulu. Nah, setelah perkembangannya zaman, ada transportasi, anggap saja kendaraan atau sepeda motor, maka dibuatkanlah sebuah aturan. Kalau nggak memakai helm, nggak punya SIM, melanggar lampu lintas, maka akan dipenjara. Itu yang dikatakan norma bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu saja materi kita pada hari ini. Ingat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita akan memasuki pekan PTS. Hal-hal yang kalian tidak ketahui mengenai materi kita pada hari ini maupun materi sebelumnya bisa kalian tanyakan kepada saya. Selebihnya kalian bisa juga belajar sendiri, cari-cari di internet mengenai norma agar kalian mempunyai wawasan yang luas. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.